Kita lanjutkan lagi materi kita fisika untuk bab yang berikutnya. Sebelum kita mulai, kamu siapkan buku, pensil, dan alat tulis lainnya. Dan mari sama-sama kita menulis. Semangat terus. Jangan sampai tidak ada yang menulis. Karena buku tulis kamu itu penting sebagai bahan kamu untuk belajar. Nah, bab yang berikutnya adalah mengenai gerak. Materi gerak ini bukan hal yang baru lagi, saya yakin itu, karena kamu sudah sempat atau sudah pernah di SMP atau MTS sudah mendapat pelajaran ini pada waktu kelas 8, ya kan? Dari pelajaran ini. Dan masalah gerak ini adalah bukan masalah yang sulit karena ini merupakan hal yang umum. Nah, sebelum kita melangkah ke materi yang lebih jauh, kita lihat dulu pengertian gerak. Ada yang bisa? Apa itu yang dimaksud dengan gerak? Ya, kalau dikatakan setiap benda itu tidak semua melakukan gerak. Contohnya tumbuhan bisa bergerak tapi nggak pindah, ya kan? Nah, jadi apa yang dimaksud dengan gerak? Langsung saja ya, gerak adalah jadi gerak adalah proses perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, ini definisinya kita ambil sesuai dengan definisi yang ada di pelajaran kita di fisika. Nah, tapi tidak semua benda yang berpindah itu, benda yang bergerak itu melakukan perubahan posisi. Kalau misalnya kembali ke posisi awal kan nggak berpindah, ya kan? Nah, sekali lagi, ya nanti kamu tuliskan nih proses perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, itu kita katakan bergerak, ya. Ya, oke, misalnya ini kita lihat dari posisi awal, kita katakan dari A ke B. Seorang anak bergerak, ya, dari posisi A ke B. Ini tadi kita katakan awal, bergerak ke B sejauh 100 meter. Nah, jadi ada perpindahan tempat atau perubahan posisi. Nah, tetapi kalau misalnya anak ini tadi kembali lagi ke awal, nah, berarti tidak ada yang disebut dengan perpindahan. Berarti perpindahannya 0. Ya kan? Kalau dia kembali ke tempat awal kan berarti perpindahannya 0. Nah, jadi itu untuk yang gerak. Nah, kemudian variabel-variabel yang kita pelajari dalam gerak, nanti akan kita lihat di sana ada jarak dan perpindahan. Kemudian ada kelajuan dan kecepatan. Ya, minggu yang lalu sudah kita pelajari tentang ada besaran skalar dan ada besaran vektor. Ya kan? Besaran vektor itu adalah yang mempunyai arah dan besar atau nilai. Sedangkan jarak itu besaran skalar itu yang kita katakan di jarak, ya, hanya mempunyai besar saja. Nah, sekarang kita lihat ya, jarak dan perpindahan. Ada yang tahu tentang apa yang dimaksud dengan jarak atau pengertian dari jarak? Nah, kita lihat pengertian jarak dan perpindahan. Ya, masing-masing kita tulis ya, kita catat. Jarak adalah panjang lintasan dalam gerak suatu benda. Jadi panjang lintasan yang ditempuh oleh benda itu sendiri. Nah, contohnya yang ini tadi, A ke B. Panjang lintasannya kan 100 kan? Itu jaraknya. Kalau dia kembali lagi ke A ini, posisi A ini, ya panjang lintasannya 100, ya kembali lagi tambahkan 100, berarti jaraknya jadi 200. Ya. Nah, tapi kalau perpindahan, kita lihat dulu pengertiannya. Perpindahan adalah perubahan kedudukan benda ketika melakukan aktivitas gerak. Nah, jadi perpindahan dari A ke B itu perpindahannya 100, sama tadi dengan jarak kan.
Nah, tapi kalau misalnya anak ini kembali lagi ke A, ya kan, kembali lagi ke A, tadi ke sana 100, ke sini 100, ya kembali lagi ke A, arahnya berlawanan, berarti perpindahannya tidak ada atau sama dengan 0. Nah, jadi bisa dibedakan ya. Kalau jarak itu tadi adalah panjang lintasan, sedangkan perpindahan itu adalah perubahan kedudukan. Ya, kalau kedudukannya kan kalau kembali kan tidak berubah, kedudukannya tetap kembali ke awal, berarti perpindahannya 0. Ya, yang kelajuan dan kecepatan harus kita bedakan kelajuan dan kecepatan. Kalau kelajuan itu adalah besaran skalar, kecepatan itu adalah besaran vektor. Di SMP sudah kan nih, ya, kecepatan yang dibuat rumusnya V sama dengan S dibagi T. V itu adalah bisa kelajuan atau V itu bisa kecepatan. Kebetulan nih simbolnya sama, kelajuan dan kecepatan. Nanti ke dalam pengertian soal, ya, yang bisa kamu bedakan, ya, berapa kelajuan rata-rata atau kecepatan rata-ratanya. Nah, yang pasti soal ini sudah kamu peroleh di SMP nih, ya, rumusnya yang ini ya. Ya, supaya ini ditulis lagi rumusnya supaya tidak lupa. Ya, ini V sama dengan S per T. Nah, kemudian kalau kecepatan itu adalah besaran vektor. Ya, berarti V ini juga adalah kecepatan. Ya, bisa kecepatan itu kelajuan tadinya. Nah, yang S-nya juga gitu. S ini simbol sama ya simbolnya. Jarak, bisa juga perpindahan. Ya kan? Nanti kalau misalnya di sini kelajuan, berarti S di sini adalah jarak. Kalau misalnya ini V-nya adalah kecepatan, S-nya yang ini adalah perpindahan. Itu pasangannya ya. Jadi kecepatan itu adalah apa? Perpindahan dibagikan dengan waktu. Kalau kelajuan tadi jarak dibagi dengan waktu. Bisa ya. Jadi pasangan dari kelajuan itu adalah jarak dengan waktu. Kemudian kecepatan pasangannya adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Untuk lebih tepatnya nanti atau untuk lebih jelas nanti kita lihat pada kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kemudian yang berikutnya kelajuan rata-rata. Kita lihat dulu pengertian kelajuan itu apa. Kelajuan rata-rata. Ya, kamu tuliskan di situ ya. Kelajuan rata-rata adalah atau yaitu jarak total yang ditempuh suatu benda yang bergerak selang waktu tertentu. Ya, kelajuan rata-rata yaitu jarak total yang ditempuh suatu benda yang bergerak selama waktu tertentu. Itu pengertian atau definisi daripada kelajuan rata-rata. Kecepatan rata-rata pengertiannya, kecepatan rata-rata yaitu total perpindahan yang ditempuh suatu benda yang bergerak selama selang waktu tertentu. Nah, jadi perbedaannya ini kalau kelajuan rata-rata itu tadi di sini jarak, kalau kecepatan rata-rata ya, kecepatan tadi adalah vektor, berarti perpindahan itu juga merupakan vektor. Ya, jadi kita ulang ya, dan kamu tuliskan di bukumu itu, kecepatan rata-rata yaitu total perpindahan yang ditempuh suatu benda yang bergerak selama selang waktu tertentu. Nah, perumusannya ya untuk kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata tadi. Jadi yang membedakan tadi adalah bahwa kelajuan rata-rata itu jarak di sini S-nya atau delta S-nya ini. Kalau kecepatan rata-rata ya di sini perpindahan ya delta S-nya sama. Makanya ya hampir sama dengan yang ini, rumus yang ini. Coba diperhatikan dengan rumus yang ini. Yang dari SMP tuh. Sama ya kan rumusnya. P sama dengan S dibagi T. Nah, kalau di SMP kan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Makanya satuannya kan meter per sekon. Nah, kembali lagi ke situ. Ya, yang di SMP nanti yang kita kasih soalnya yang ini, contoh soalnya.
Nah, dikasih tandanya V, dikasih tanda ini di atas ini menyatakan rata-rata. Kasih topinya di atas di tanda garis gitu. Ya, sama dengan perubahan jarak dibagi dengan selang waktu atau perubahan waktu. Itu untuk kelajuan. Nah, kalau untuk kecepatan rumusnya sama. Tapi P-nya ini adalah kecepatan. Delta S-nya ini adalah perubahan perpindahan. Kemudian delta T-nya sama, karena waktu pada kelajuan dengan kecepatan saya sama-sama waktu. Nah, ini perumusannya. Diingat ya, delta P rata-rata atau V begini, ya kecepatan rata-rata, kelajuan rata-rata. Ini aja delta, ini delta ya, yang segitiga ini kan bacanya delta. Delta S dibagi dengan delta T. Yang mana V yang ada tanda garis ini adalah kelajuan rata-rata, kecepatan rata-rata. Delta S itu adalah perubahan jarak atau perubahan perpindahan, satuannya meter. Delta T itu adalah selang waktu atau perubahan waktu, satuannya sekon. Kita singkat dengan S. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya dari perumusan kita yang ini tadi. Ya, biasanya kalau sudah masuk ke soal, ya harus lebih konsentrasi kamu ya, supaya lebih semangat. Ya, kita coba contoh soal yang gampang ini. Ya, nanti jangan kamu katakan kalau soalnya, contoh soalnya biasanya gampang, tapi kalau udah masuk ke soal agak sulit, agak susah. Nah, kita coba dulu. Seorang anak naik sepeda bergerak ke timur dari pukul 7, ya, tulisan jam kan gini ya, 07.00, ya, kita baca jam 7, sejauh 8 km. Kemudian bergerak ke selatan sampai pukul 8 sejauh 6 km. Tentukanlah kelajuan rata-ratanya dan kecepatan rata-ratanya. Ya, baik, kita ini dulu arah mata anginnya, kita ulang kembali yang tepatnya, ya. Ini timur, selatan, barat, utara. Ini kan arah mata anginnya. Nah, kita ikuti soalnya lagi. Ya, kembali ke soalnya biar pas, biar jangan salah lagi. Nah, kemudian ya, seorang anak naik sepeda bergerak ke timur pukul 7 sejauh 8 kilo. Nah, ini dari titik A ini, kita katakan titik awalnya nih, dari A ke titik timur, ke arah timur. Ya, ini kita katakan sampai timur ini, kita katakan ini titik B sini. Ya, titik B-nya sejauh 8 km. Ini B-nya kurang jelas ya tulisannya nih. Ya, B. Nah, kemudian setelah sampai timur, dia bergerak lagi ke arah selatan, ke bawah ya, selatannya sejauh 6 km. Yang ditanyakan kelajuan rata-rata. Kita jawab dulu yang bagian A, kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata sama simbolnya ya dengan kecepatan rata-rata, V. Dikasih garis di atas. Rata-rata. P begini. Ya, sama dengan delta S. Delta S ini adalah jarak dibagi dengan delta T. Nah, sekarang kita lihat jaraknya. Jarak dari A ini tadi sampai ini selatan ini, kita katakan sampai titik C. Nah, kita jumlahkan jaraknya. Ya, SAB ditambahkan dengan ini SBC. SBC. SBC dibagi dengan perubahan waktunya. Perubahan waktunya tadi berapa? Dari jam 7 ke ini jam 8. Berarti perubahannya berapa nih? Ya, kita katakan nih T ini sampai sini berapa nih perubahannya dari A ke C ini? Langsung aja ya. T akhir dikurangi dengan T awal.
Nah, sama dengan, ya kita katakan T akhirnya, bisa saya nanti kamu bikin simbolnya, entah T apa yang T1, T0 boleh, T awalnya. Ya, jarak dari AB tadi berapa? 8 kilometer ditambahkan dengan SBC-nya berapa? 6 kilometer dibagi dengan perubahan waktunya dari ini tadi 8 ya, jam 8 ya, dikurangi dengan 7. Nah, ini hasilnya berapa nih? Sama dengan 8 tambah 6, 14 km dibagi dengan 8 kurang 7, 1. Ini satuannya kan jam ya. Berarti P untuk kelajuannya sama dengan 14 dibagi 1. 14 yang 14 km per jam. Nanti bisa kamu rubah di rumah ya, kamu rubah ini berapa meter per sekon, karena itu satuan dari ya kelajuan tadi ataupun kecepatan ya. Kita jawab yang bagian B, berapa kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata tadi definisinya adalah total perpindahan yang ditempuh suatu benda selang waktu tertentu. Ya, rumusnya sama. Cuma kalau dia oleh kecepatan itu adalah vektor, ya, dia pasangannya berarti perpindahan. Ya, simbolnya tetap aja S kan. Ya, satuannya sama-sama meter. Ya, berapa perpindahan dari titik awal ini A, titik awal ini tadi A ke C ini. Ya, jadi tidak melewati ini lagi. Kalau perpindahan kan perpindahan ke sini berapa? Ya, itu perbedaannya tadi ya. Berarti P rumusnya sama dengan delta S ya. Total perpindahannya dibagikan dengan delta T-nya. Nah, kita cari nih ya perpindahan dari A ke C. Coba kamu perhatikan nih. Ya, kalau ini 8, ini 6, berapa SAC-nya? Ingat ya, Pitagoras, pakai Pitagoras saja. Apa? Mencari ini. S, langsung aja ya, SAC-nya sama dengan akar dari ini SAB-nya, atau ya jarak dari A ke B, SAB kita katakan begini, pangkat 2 ditambahkan dengan SBC pangkat 2. SBC pangkat 2. Ya, oke, di pangkat 2 kan sama dengan nih SAC-nya 8 pangkat 2. 8 di pangkat 2 kan 8 kuadrat ditambah dengan nih SBC-nya ini 6 pangkat 2. 6 pangkat 2. Oke, 8 pangkat 2 berapa? Berapa? 64 ya. Ditambah dengan 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu 36. Oke, kita jumlahkan nih. 64 ditambah 36 berarti berapa? Sama dengan 100. Nah, ini SAC-nya. Berarti berapa nilainya? Akar 100 sama dengan 10. Nah, kalau misalnya tadi satuannya masih kilometer, berarti 10 kilometer. Ya, bisa nih ya mencari ini. Berarti SAC-nya ini 10 kilometer. Ya, kita tuliskan sini 10 kilometer. Perpindahannya dari A ke C.
Nah, langsung aja ini SHC dibagi dengan T berapa tadi? T2 dikurangi T1 ya. Nah, sama dengan berapa? SHC-nya 10 km dikurangi dibagi dengan 8 kurang 7. Nah, sama dengan berapa nih? 10 per 1. Kalau ini tadi satuannya masih kilometer, ya yang ini masih jam, kilometer per jam. Ya, tuh. Sehingga 10 bagi 1 hasilnya sama dengan 10 kilometer per jam. Nah, nanti boleh kamu ganti nih ke meter per sekon. Ya kan? Ingat, 1 kilometer itu berapa? Bisa diganti ya. 1 kilometer, nanti kamu ganti sendiri di catatan kamu ini. Sama dengan berapa meter nih? 1000 meter. Nah, kalau 1 jam, berapa 1 jam? Yang kamu katakan 1 jam 60. Ini langsung 60 kan 60 berapa? 3600 sekon. Ya, nanti kalau kamu ganti yang ini boleh. Ya, misalnya ini kita coba dulu. Ya, kita coba 10 km itu, ya 10 dikali berapa? 1000. Ini ya. Dibagi, ya langsung aja ya 3600. 1 dikali dengan 3600. Nah, sama dengan berapa nih? 10.000 dibagi dengan 3.600. Bisa dicoret ini nolnya. Nolnya dicoret 2 di atas. Di bawah juga coret 2. Berarti sama dengan berapa nih? Tinggal berapa? 100 dibagi 36. Ya. 100 per 36. Ya, nanti hitung sendiri ya. Ini meter per sekon sudah. Saya untuk mengganti ini ya, nanti satuannya harus dikembalikan ke satuan awalnya, yaitu ini meter per sekon. Baik itu kelajuan maupun kecepatannya. Baik, bisa sudah semua? Ya, nanti kita lihat lagi soal yang berikutnya. Yang pasti ditulis dulu yang ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Untuk yang berikutnya nanti kita coba soal-soal yang berikutnya. Ya, yang berhubungan masih dengan kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Kita coba lagi yang nomor 2 untuk contoh soalnya. Ya, semangat terus ya mengikutinya. Jangan sampai ada yang tidak semangat, tidak bergairah, apalagi sampai ngantuk, pura-pura mendengar padahal nggak dikerjakan. Nomor 2, kita berlari 1,2 km ke arah utara. Lalu 1,6 km ke barat. Ia menempuhnya dalam waktu setengah jam. Dengan cara yang sama yang tadi, hitunglah kelajuan rata-rata kita dan kecepatan rata-rata kita. Kita gambarkan dulu ini arahnya. Kita lihat soalnya tadi, kita berlari ke utara. Berarti kalau utara ke atas begini ya, kalau gambar kita utara. Nah, kita katakan ini sama seperti tadi, titik A, titik awalnya. Berapa jauh? 1,2 km. Ya. Kelihatan ya. Nah, kemudian berbelok lagi ke barat. Ini barat. Nah, sesuai dengan mata angin nih.
Ya, barat. Nah, ini barat. Ke arah barat. Berapa jauh? 1,6 kilometer. Kelihatan ya? Nah, inilah yang ditempuhnya. Jarak yang ditempuhnya. Dari A, kita bikin ya, bagiannya titiknya B ini, ke B. Kemudian dari B ke C. Huruf C ini ya. Nah, bisa ya? Ya, sudah pas ya. A, B, C. 1,2, 1,6 ya. Sesuai sudah ini ya arahnya ya. Nah, sekarang kita tentukan kelajuan rata-rata yang bagian A. Langsung saja. Apa tadi simbolnya? V, tanda ini. Ya, delta S, perubahan jarak. Ini kelajuan kan? Dibagi dengan delta T-nya. Ya, langsung saja. Berapa? Ya, dari ini ke sini kita jumlahkan. Kalau jarak kan adalah skalar, jadi nggak usah diperhatikan harinya. Pokoknya jumlahkan aja lintas yang ditempuhnya, ya, atau panjang lintasannya. S AB ditambah dengan nih SBC dibagi dengan berapa waktunya tadi? Setengah jam. Oh, T gitu aja ya. Sama dengan apa? SAB-nya 1,2 kilometer ditambah dengan 1,6 kilometer dibagi setengah jam. Setengah jam itu berarti 0,5 ya, 0,5 jam. Berapa jawabannya ini? 1,2 tambah 1,6 berarti 2, iya, 2,8. Bagus. Dibagi 0,5 jam. Ya, kamu sederhanakan nih. Berapa? 6, 5 ya. Benar ya? Kilometer per jam. Nanti tugas kamu ini coba lagi meter per sekon. Ya, ini kelajuan rata-ratanya, P-nya. Biar jelas ini kelajuannya. Kelajuan rata-rata. Ya, disingkat aja. Atau P, semua dengan P. Ya, besarnya diperoleh 5,6 km per jam. Yang B, kecepatan rata-rata dengan cara yang sama seperti nomor 1 tadi. Ya, berapa jaraknya dari A ke C? Kita pakai Pitagoras. Ini langsung ya. Ya. SAB pangkat 2 ditambahkan dengan SBC pangkat 2. 1,2 pangkat 2 ditambahkan dengan 1,6 pangkat 2. Pangkat 2 nih ya, pangkat 2. Ini juga pangkat 2 kuadrat. Nah, gini. 1,2 pangkat 2 berapa? Ini 1,44. Nah, 1,6 pangkat 2 langsung di ini. Berapa? 2,56 ya. 2,56. Nah, sehingga berapa nih? 4 ya, pas. Ya, pas sepertinya nih. Sama dengan 2 km. Ini SAC-nya. Nah, kelajuan kecepatan rata tadi adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Ya, perpindahannya SAC dibagi dengan selang waktunya. Langsung aja 2 km dibagi 0,5 atau setengah jam tadi. Hasilnya sama dengan 4 km per jam. Nanti bisa kamu rubah ke
Meter per sekon. Titik berapa meter per sekon. Kamu rubah ini. Ya, oke. Nah, sampai sini bisa ya. Nah, nanti kalau tidak bisa tanya lagi. Ya, oke, kita akhiri sampai sini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.